memurnikan dalam diri kita. Pendawa itu adalah sifat baik yang ada dalam diri kita. Sedangkan Kurawa itulah sifat buruk yang ada dalam diri kita. Nah, sifat Kurawa itu kan 101. Kurawa kan ada 101 orang. Nah, sifat buruk kan banyak banget dan berkembang. Makanya di film Mahabharata itu ada, di cerita Mahabharata itu Kurawa itu banyak. Nah, kalau di dalam anatomi tubuh kita itu pasti ada Sengkuni. Di Mahabharata juga ada Sengkuni. Nah, apa atau yang ada Sengkuni yang ada di dalam diri kita? Itu namanya adalah amigdala. Kelenjar amigdala. Pernah dengar, Mas? Iya, pernah. Pernah ya. Nah, tapi kalau bagi manusia umum amigdala itu penyelamat. Versinya Duryudana kalau manusia umum yaitu dia penyelamat dia, ya kan, anggapannya kan penyelamat dia. Tetapi kalau diterapkan dalam kehidupan yang sudah ke dalam itu dia menyesatkan. Amigdala itu adalah saingan dari gland pineal. Nah, gland pineal itu adalah Krishna. Idolanya jenengan? Idola saya. Ya, Krishna itu kan gland pineal, kecerdasan. Nah, makanya ketika perang, makanya kalau kita menginginkan hidup mulia, kalau kita pengen mendapatkan hidup kebahagiaan, ya kita harus perang Bharatayuddha di dalam diri kita, supaya antara kejelekan dan kebaikan ini dia perang, setelah perang menang yang mana? Kalau di cerita Mahabharata kan yang menang adalah Pandawa. Berarti kebaikan. Nah, untuk perang situ bagaimana? Ya banyak sekali metodenya sesuai dengan yang diajarkan guru-guru masing-masing orang. Kalau saya sih perang Bharatayuddha ya itu harus meditasi ya, Mas. Karena dengan meditasi itu kita akan perang kita ngeker, bahasa ngeker itu meredam mengendalikan hormon negatif atau hormon kortisol yang norepinefrin tadi. Akhirnya kebaikan pendawa itu menang. Nah, di RK ini ada satu metode, Mas, namanya RK silent practice. Iya, RK silent practice itu adalah RK untuk mematikan diri kita secara dalam dan luar. Jadi kita nggak bernafas sama sekali. Itu yang dilakukan ketika perang Bharatayuddha. Krishna untuk membunuh mulai dari Sengkuni, terus Duryudana, Bhisma, Drona, itu kan menghentikan dimensi ruang dan waktu. Betul. Kalau nggak diberhentikan nggak bisa itu dibunuh, Mas. Itu kan kelicikan dalam diri kita kan, itu kan tipis banget toh dengan nafsu. Itu kan tipis banget. Itu kalau kita nggak memberhentikan nafas kita, nggak memberhentikan diri kita mati sakjroning mati, itu nggak bisa mati, Mas. Makanya teman-teman yang merasakan silent practice itu di dadanya kayak lubang ini menuju kemana nggak tahu, ke alam semesta yang lain. Disitulah orang baru merasakan ternyata jadi hidup itu seperti ini. Itu RK yang lanjut nanti, itu namanya RK silent practice. Makanya ketika perang Bharatayuddha, ketika Krishna kan hanya jadi kusirnya Pandawa, Arjuna saja. Ya. Jadi kalau bisa ini kecerdasan kita itu jadi kusir kita. Jangan pikiran, jangan nafsu. Kalau nafsu dan pikiran jadi kusir kita, ya kita salah jalan. Wong kuda ini sama roda itu dia mengikuti kusir. Lah kalau kusirnya ini Sengkuni dalam kehidupan kita atau amigdala, ketakutan, kelicikan tadi, Sengkuni tadi, ya udah kita pasti akan jatuh kehidupan kita sengsara, ning donya soro, akhirat soro. Kan seperti itu. Makanya harus gland pineal Krishnanya tadi itu harus diaktifkan. Itu menggunakan RK silent practice. Kalau prakteknya silent practice ya mematikan diri kita sendiri selama berapa? Selama 10 menit. Caranya piye yo kesini yo tak warai gitu kan. Dan nggak bisa praktek jarak jauh karena di situ ada peran pemandu. Kalau kita itu sesuai dengan attitude dan
akhlak orang minta ilmu itu kan harus menemui guru. Iya, sambil bawa gula kopi gitu Mas ya. Iya, rokok juga. Tapi saya nggak rokok loh. Nah itu attitude ya, itu adalah attitude akhlak seorang yang pengen mendapatkan ilmu itu harus mendatangi. Jangan, nah di situ ketika mendatangi disitulah ada pertukaran energi, disitulah ada akad. Nah itu bisa manfaat ilmunya. Tapi kalau minta ilmu Mas jarak jauh bisa, ya nggak bisa. Energinya piye gitu loh. Ya kita mengembalikan lagi lah. Attitude akhlak dalam hal mencari ilmu itu kita kembalikan lagi. Timbo sing golek sumur ngono Mas. Iya. Dari jarak jauh piye carane lek niat tenanan pasti Allah akan mencarikan jalan itu seperti itu. Itu seperti itu. Jadi ada RK silent practice. Itu adalah untuk perang atau teknik Krishna tadi menghentikan dunia, dimensi ruang dan waktu. Nah, kita memberhentikan dimensi ruang dan waktu dalam tubuh kita. Jadi semua O2 dan CO2 jantung semuanya berhenti. Berhenti sejenak Mas, nggak berhenti lama. Dan itu hanya dikerjakan selama 10 menit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu kalau efeknya apa dalam hidup? Efeknya adalah peluang kerja, bisnis itu datang semua. Namanya saja peluang. 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 Iya. Pel itu nempel, uang itu jadi uangnya nempel. Jadi kehidupan yang enak, nyata, maksudnya ya sukses lah. Iya. Itu yang terjadi. Saya enggak tahu ya. Pertama ketemu jenengan gitu, ngobrol itu betah gitu Mas. Dan kayak gini tuh enggak bawa bahan begitu. Nggak bawa kopi, nggak bawa gula gitu kopi ya. nggak bawa gula. Pokoknya Mas. Nah, cuman rasanya memang nyambung begitu Mas, nyambung, enak gitu, nyantai gitu. Kuat saya berjam-jam cuman masak jenengan sebenarnya. Sampai bocor nih Mas. Iya. Ini yang jelas semakin hari waktu untuk berkeluarga, untuk keluarga mungkin agak berkurang ya Mas ya. Ya, tapi mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya. Tapi memang sudah konsekuensi istri gitu ya? saya. Dari awal menikah sudah saya bilang. Saya backgroundnya adalah seperti ini. Saya sudah memang dari dulu memang saya sudah terjun di bidang apa ya sosial ya, mulai dari jadi dukun, jadi ustaz, jadi penceramah, jadi pendakwa, jadi munakis, jadi praktisi, jadi motivator dan lain-lain kan semuanya meninggalkan banyak waktu meninggalkan keluarga gitu. Iya. Mereka ya alhamdulillahnya sih anak istri fine oke aja gitu. Jadi pertama kali kita ketemu dulu di sini, kedua di sebelah situ, sekarang di sini. Pulang dari sini gitu, saya bikin target Mas. Setelah kita ngobrol, diberikan penguatan sama Mas Yunus secara tidak langsung, dan kemudian kita terapkan, ayo kita buktikan omongannya Mas Yunus ini bisa jadi kenyataan apa enggak gitu. Dan luar biasa, melampaui target ya kayaknya. Melampaui target ya. Melampaui target. Iya, Jan ini. Luar biasa. Itu apa? Di luar dugaan. Iya, di luar dugaan. Ada suatu hal yang nggak bisa kita ceritakan ya. Tapi yang jelas saya bersyukur mudah-mudahan ini menjadi sebuah jembatan bagi teman-teman kita yang banyak problem. Insya Allah problem apa saja. Salah satu solusinya adalah RK ya Mas Yunus ya. Ya, sebenarnya kalau RK itu nggak tepat Gitu ya. kan itu hanya metode. Iya, metode ya. Ya jadi baik gitu loh. Nanti orang biar nggak penasaran, Jadi biar baik RK gitu ya. sini aja ya. Kaku opo suruh ngono ya Mas yo. Yang penting jadi orang baik ya Mas. Iya, jadi partikel tanahnya lebih dominan daripada partikel apinya yang ada dalam diri. Itu aja ditekan, yang jauh-jauh gitu aja. Sadar akan kata-kata. Jangan kata-kata negatif dikeluarkan. Aku miskin, aku nggak punya uang, aku ini dalam keadaan jatuh. Itu jangan. Terus yang kayak mau gebu-gebu gitu gimana Mas? Termasuk gak bagus juga ya? Nggak bagus, nafsu itu nggak bagus. Kalau kepengen berhasil yang kadang jatuh banget melakukan RK itu benar-benar harus tenang. Sisihkan semuanya, jangan gitu. Malah nggak dapat itu malah. RK itu benar-benar harus dilakukan secara ikhlas banget, secara rileks banget, tidak hanya secara raga, tapi juga jiwa, juga pikiran dan kalau punya masalah besar, wes tinggalin, selen.
masalahmu di jalan. Misalnya, lah Mas ini mobilku mau dijabel, kekno wong akeh mobilku tak wehne kok. Sadurunge dijaluk lo tak wehne malah. Itu beneran. Daripada ngotor-ngotorin, lu malah dapat lagi lo mobil. Kan seperti itu. Nggak usah malah dikejar gitu. Malah mencari itu malah nggak dapat, semakin jauh. Wes dideleh masalahnya, udah RKO. Perbaiki semuanya, unsurnya diperbaiki, jiwa raganya, mindsetnya.